Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bisa luar biasa. Ini bro. Dahsyat. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Luar Mas, biasa. ya. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mas Batas. Selamat malam Pak Edi. Baik. Sahabat Yuti yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita dari Yuti Berau akan sedikit ngulik di kondisi pandemi COVID seperti ini masih tetap survive, growth ya, dan juga tercapai atas target yang sudah dicanangkan dari head office, dan juga tetap memperhatikan protokol COVID-19 dan juga menjaga harmonisasi antara manajemen dengan karyawan. Ya, Pak Bayu mohon ya, bisa untuk menyampaikan seperti apa tips dan trik supaya itu tetap berjalan dengan baik. Monggo. Ya, baik, makasih Pak Edi. Selamat malam Pak Edi, Pak Batan, Pak Asep. Malam, Luar biasa Pak Edi. malam hari ini ya. Pak Edi, saya bisa jelaskan bahwa Yuti Tesla itu jangan sampai bertanya-tanya ya. Tesla itu adalah kepanjangan dari Tanjung Redap, Sambaratan, dan Lati. Bahwa kita punya 3 plan. Total karyawan kita tuh di 3 plan tuh kurang lebih sekitar 220-an lah, something lah ya, 220-an. Nah, ini menjadi kekuatan utama kita bahwa kita punya tim harus tangguh, harus superior di lapangan ya kan. Jadi terkait dengan organisasi juga bahwa tim yang tangguh itu bisa berkontribusi positif terhadap pencapaian kita. Bahwa pencapaian kita bisa dapat saya jelaskan bahwa saat ini kita sudah mencapai achieve 128%. Dari yang dicanangkan 209 kita tercapai 269. Nah, jadi kuncinya adalah tim yang tangguh. Nah, tim yang tangguh itu kita harus jagain. Nah, jagain dengan apa? Terkait dengan pandemik juga, kita juga tidak mandang sebelah mata terkait COVID-19. Rate-nya atau rasio antara yang terkonfirmasi dengan ya karyawan kita tuh kurang lebih masih di angka 3%, artinya masih bisa kita jaga. Kita yang sangat takutkan adalah ketika ada karyawan yang terkonfirmasi itu bisa membuat lockdown organisasi, itu yang paling kita takutkan, itu yang kita paling jagain. Nah, direction dari head office adalah bagaimana bisnis tetap berjalan, juga kesehatan terjaga, terutama kita lepas dari COVID-19 ya kan. Kondisi COVID tapi tetap profit gitu. Profit ya, misalnya itu di samping dengan harga komoditas batu bara karena kurang lebih 90% bisnisnya Yuti Tesla ini ditopang oleh sektor komoditas batu bara. Dengan batu bara indeksnya naik terus dan kita juga alhamdulillah kena imbasnya, dapat opportunity-nya ya. Beberapa ini sudah kita jalankan terkait dengan protokol kesehatan, yaitu regulasi head office, juga ada modifikasi, seperti ada ozon, kemudian ada second office. Second office itu nanti bisa dijelaskan detail sama Pak Asep bagaimana split team ya, WFH ya, kita menyelesaikan ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di area Berau. Itu sih mungkin Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bayu. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Pak Edi. Bagaimana kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik Pak Edi, alhamdulillah. Ya. Tadi Pak Asep mungkin menyambung dari pertanyaan dari Pak Bayu yang sampaikan. Iya, Itu baik. kan terkait dengan split team, split office itu Pak ya. Itu bisa dijelaskan Pak Asep. Tanjung Redap itu kita membackupnya cukup luas. Jadi tim kita yang dibilang split team itu ada tim yang bergerak untuk di areal sebelah kiri, boleh dibilang areal yang paling jauh, ya. nah tim A. Nah, areal yang sebelah kanan tim B. gitu, Pak. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua kita mempunyai second office yang mereka tidak pulang ke office yang utama, tetapi kita mempunyai campur gitu Pak. betul. Ya. Jadi lari atau kita siapkan second office ya. Gitu. Jadi tidak sampai terpapar kepada teman-teman yang ada di office yang utama. Terus selain itu kita juga melihat clustering, mana yang kondisinya lagi merah COVID-nya, mana yang sampai kan tempo hari sampai hitam malah. Artinya kalau misalkan kondisinya memang itu tidak bisa kita jangkau atau kondisinya lagi merah, kita hold dulu. Selain itu kita juga Pak Bayu ya, kita menyediakan juga hand sanitizer kita siapin, masker kita siapin. Jadi di setiap operasional LV itu kita siapin.
Pak Asep, jadi bisa kita simpulkan Pak ya. Yang pertama adalah split team, yang kedua adalah second office, split office Pak ya. Yang ketiga adalah clustering area. Memotret begitu ya. Pak ya. Betul. Nah, sangat menarik sekali ini Pak Asep. Terima kasih atas penjelasannya Pak ya. Pak. Siap Pak Edi. Mungkin nyambung Pak Bayu terkait dengan kondisi yang split team, split office dan juga clustering customer Pak Bayu. Ini kan ini jarang ketemu Pak Bayu. Betul. Jangan sampai nanti karyawan ini nggak kenal. Tahu anaknya sudah 5 gitu. Ya, Nah, itu kira-kira dari Pak Bayu langkahnya seperti apa Pak Bayu? Tetap harmonisasi itu tetap terjaga. Ya, terima kasih ya Pak Edi ya. Memang tadi saya bilang tim itu harus tangguh ya. Betul. Karena Pak Asep bilang karena kita harus tumbuh kan gitu ya kan. Makanya kita harus jagain kekompakan tim, ya kan. Dan selain kita tiap Senin itu ada strategic meeting, meetingnya terkait dengan bisnis. Cuman kita terkait dengan kekaryawanan juga kita jalankan secara virtual, yaitu sambung rasa virtual. Mungkin nanti kalau saya ngomong kan mungkin saya mengada-ngada, nanti silakan aja sama Pak Mas Batan sebagai perwakilan dari SP. Tadi dari Pak Bayu sudah disampaikan Mas Batan terkait dengan sambung rasa online atau virtual. Itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Sebelumnya saya terima kasih ya kepada jajaran manajemen UT Tanjung Redep, Pak Bayu dan Pak Asep telah memfasilitasi kami, dan saya di sini sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja dari sambung rasa online yang saat ini kita jalani itu tetap sebulan sekali dan tidak mengurangi esensi atau rohnya dari sambung rasa ini. Jadi saya berterima kasih pada manajemen telah mensupport kita, mewadahi kita di MS Team. Jadi kita berkumpul dan itu waktunya pun malam Pak Edi. Dan yang paling luar biasa itu dedikasi dari bapak-bapak superior, dari Bapak SM, dari Pak Bayu, dari Pak Asep juga ikut juga join. Menjaga kesehatan tadi mungkin dari manajemen atau dari karyawan seperti apa Mas Batan? Bisa diceritakan untuk UT Bro sendiri? Untuk UT Bro sendiri, ya alhamdulillah kita masih diizinkan ya oleh manajemen UT Tanjung Redep untuk melakukan beberapa aktivitas yang notabene masih tengah pandemi ini ya. Salah satunya adalah kita bersepeda atau goes dengan menggunakan prokes, dengan masker dan juga menggunakan APD. Kita masih diizinkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan juga yang kedua sih apa itu Mas Batan? lari. Lari. Itu olahraga yang mahal. Tetap jaga jarak nggak mungkin. Kita kayak balap karung nggak mungkin. Nggak mungkin. Gendongan nggak mungkin. Kayak Mbak Surip kan, tak gendong kemana-mana. Mas Batan tadi kan disampaikan terkait dengan sambung rasa kan tujuannya untuk adjustment ya. Judgment. Mungkin saya akan kembali ke Pak Bayu. Terkait dengan adjustment tadi yang disampaikan sama Mas Batan, itu kira-kira untuk proses adjustment itu Pak Bayu mungkin bisa disampaikan. Kita rutin ya sama tim PU kita, karena di setiap area kita juga punya pelatih utama yang untuk bisa mengkoordinir, memantau adjustment di masing-masing area. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih di atas rata-rata Mas Edi ya. Terkait dengan beberapa kawan yang memang ada di bawah rata-rata, itu langsung kita follow up. Kita lakukan konseling. Insya Allah tadi kita bisa bentuk tim yang tangguh dengan kebersamaan. Begitu Mas Edi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Bayu. Terima kasih Pak Edi. Oke Pak Edi, terima kasih Mas Batan. UT yang berbahagia, ya apa yang bisa kita sharingkan dari UT Berau Dahsyat ya. Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa luar biasa. UT Berau Dahsyat.